Satu pribadi yang kasihnya tidak pernah berkesudahan, bahkan tidak pernah berubah kasih setianya. Hanya Yesus, pribadi yang mengenal setiap kerinduan hati kita. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Shalom, kembali Bapak Ibu, pada hari ini hari Selasa kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya, kita yakin bahwa hari ini Tuhan akan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kita rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, hari ini sungguh hal yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami, itu berkat-berkat yang tidak ada berkesudahan, berkat Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini Tuhan, kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan pelajari
bagian yang kedua dari tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Yang kedua adalah membaca firman Tuhan. Catat saudara, membaca firman Tuhan. Pekerjaan dan tugas utama yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka kembali dari tanah pembuangan, saudara yang kasih Tuhan, mereka membangun pondok-pondok dan tinggal di situ yang belum pernah mereka lakukan sejak mereka dipimpin oleh Yosua yang menggantikan Musa. Pekerjaan utama yang mereka lakukan adalah membaca firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah mereka keluar dari pembuangan. Mereka membangun pondok-pondok dan mereka tinggal di situ. Lalu tugas mereka merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita membaca dalam Nehemia pasal 8 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata demikian. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan setiap hari dari hari pertama sampai hari terakhir. 7 hari lamanya mereka merayakan hari raya itu, dan pada hari yang ke-8 ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jika tubuh kita aja harus dikasih makan sehari 3 kali, demikian juga di dalam kita mengiring kepada Tuhan sebagai orang percaya, kita pun harus mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membaca firman Tuhan. Ada 4 berkat yang Tuhan sediakan ketika kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, jika kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita akan lebih pintar, lebih cerdas, bahkan pandai mengatur segala sesuatu. Saudara, itu berkat yang pertama. Tuhan memberikan kita hikmat. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah sumber keberhasilan, sumber keberuntungan, sumber kesuksesan, sumber kepintaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita yang kedua, dikala kita merenungkan firman Tuhan, adalah jiwa dan rohani kita mendapatkan makanan. Nah, ini saudara. Makanya saya kalau menyinggung tentang berkat, saya tidak selalu identik dengan materi. Kenapa? Karena manusia mempunyai 3 hal. Yang pertama ada tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, tubuh, jiwa, dan roh. Saya mau bukan hanya tubuh diberkati, jiwa dan roh juga diberkati. Jiwa dan roh diberkati bukan karena uang, bukan karena keadaan, tapi jiwa dan roh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika jiwa dan roh kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi tantangan, pada waktu kita menghadapi persoalan yang begitu luar biasa, jiwa roh kita akan tetap kuat dan kita tidak akan mudah terombang-ambing, kita tidak akan mudah terbawa arus, tapi kita menjadi orang yang kuat. Inilah kebenaran firman Tuhan. Ketika kita renungkan firman Tuhan, jiwa dan roh kita diberkati Tuhan. Berkat yang ketiga, jika kita membaca firman Tuhan setiap hari. Yang ketiga, saudara, berkat ketiga yang kita terima ketika kita merenungkan firman Tuhan adalah jiwa dan roh kita terpelihara dari segala dosa dan kenajisan. Wah, ini luar biasa, saudara. Jiwa dan roh kita terpelihara dari kenajis karena firman Tuhan akan menuntun kita ke jalan yang benar. Roh Kudus akan memimpin kita ke jalan yang benar. Dan inilah, saudara, itu semua bisa kita terima tak kala kita renungkan firman. Dan yang keempat, berkat yang keempat, jika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari,
adalah menerima beban untuk keselamatan orang lain. Nah saudara, jadi artinya ketika kita mengerti akan firman Tuhan, ketika kita tahu firman Tuhan dan mengerti apa yang jadi tujuan Tuhan Yesus memilih saudara dan saya adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kehidupanmu sudah bisa membawa orang mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Saudara, bukan hanya mengumpulkan mana, tetapi kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara, maka saudara akan mempunyai satu beban untuk keselamatan, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain saudara. Dan oleh karena itu 4 berkat inilah yang Tuhan berikan buat kita ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sungguh pada hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Sebagai bangsa Israel setelah mereka keluar dari pembuangan, mereka membangun pondok-pondokan untuk mereka tinggal dan untuk mereka merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami sebagai orang yang percaya punya tugas dan tanggung jawab untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya dikala kami merenungkan firman Tuhan, maka kami akan berhasil, kami akan beruntung. Dikala kami merenungkan firman Tuhan, jiwa roh kami mendapat makanan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jikalau kami merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka jiwa roh kami tetap terpelihara. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur dan akhirnya Tuhan akan pakai kami semua untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Tuhan berkati setiap umat-Mu. Kami percaya sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami butuh akan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati pekerjaan kami, berkati usaha, berkati apapun yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat usaha, selamat belajar. Dan satu hal yang terindah, kita harus tetap optimis, yakin, percaya bahwa hari ini Tuhan sanggup memberkati kita. Oleh karena itu arahkan hatimu, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.